Kayak pengikutnya Imam Ghazali tuh, yang kurang ajar yang taklidnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan ilmuku tentang ilmu hadis tuh lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin, betul, disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin 996-nya dhaif. Kebayang gak tuh? Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulumuddin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, organisasi Islam gitu. Nah, kenapa ini saya tekankan terlebih dahulu di awal ceramah ini? Karena di negeri kita mulai ada muncul orang-orang yang kurang ajar kepada Imam Ghazali, saudara. Kurang ajar kepada kitab Ihya, saudara. Saya dapatkan rekamannya di YouTube, saudara. Luar biasa mereka berceramah. Apa mereka bilang? Jangan baca kitab Ihya Ulumuddin, itu 90% itu hadis dhaif palsu semua. Kurang ajar, saudara. Kau baca kitab Ihya yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idati at-tayyibati al-mubarakah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. أما بعد، سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وكذلك الأمراء الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء rahimakumullah. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, di acara yang penuh keberkahan ini, tidak lupa saya sampaikan salam penghormatan kita semua untuk para kiai kita, para ulama kita, para ajengan kita, para guru-guru kita, dan juga untuk segenap para habaib yang hadir bersama kita di acara ini. Teristimewanya, saudara, yang pertama untuk orang tua kita, Syekhuna al-Walid al-Muhtaram al-Mukarram Kiai Haji Busairi Muslim. Begitu juga teristimewa untuk pimpinan Pondok Pesantren Ad-Dahlaniyah, Hasan bin Thabit, itu nama seorang penyair Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam.
yaitu akhina al-fadil ad-da'i ilallah al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Salimul Afif hafizahullah ta'ala wa ra'ah famatallah bituli hayatih fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Saya hadir hari ini tidak sendiri, saya didampingi oleh Ketua Tanfizi dari Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam Akhina Al-Fadil Ad-Da'i Ilallah Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Zaki bin Ali Al-Aidarus. Dan saya juga hadir bersama beberapa menantu saya yang sengaja menemani, mendampingi khusus untuk hadir di tempat Kiai Haji Salimul Afif. Di sini ada menantu saya yang pertama, yaitu Habib Alwi bin Hasan bin Sumaid. Kemudian ada mantu saya yang keempat, mana dia? Habib Irfan, duduk di sebelah mana? Habib Irfan bin Taufik Al-Aidarus. Dan ada mantu saya yang kelima, yaitu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Adapun ada mantu saya yang ketiga yang seharusnya ikut hadir bersama kita di tempat ini malam ini, mestinya ikut hadir dan juga menyampaikan tausiahnya, yaitu Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi karena bibinya hari ini meninggal dunia dan dimakamkan, beliau beruzur untuk hadir pada malam hari ini. Beliau menyampaikan maafnya dan sudah disampaikan tadi oleh Kiai Haji Salimul Afif. Mudah-mudahan itu menjadi uzur syar'i dan mudah-mudahan almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam penghormatan ini tentu tidak lupa kita sampaikan kepada seluruh habaib dan kiai para alim ulama yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, karena yang hadir pada malam ini luar biasa di tempat Kiai Haji Salimul Afif. Ini yang hadir habaib sangat banyak, kiai sangat banyak, ajengan sangat banyak. Kalau saya sebutkan namanya satu persatu nanti 1 jam aja buat mukadimah itu. Jadi karena banyaknya luar biasa, mohon maaf kepada para ajengan, kiai, ulama. Saya tidak sebutkan satu persatu nama-nama beliau, sama sekali tidak mengurangi takrim kita, takzim kita, ihtiram kita untuk semua para ulama kita. Kita doakan semoga semua para alim ulama, para ajangan, para kiai, para habaib yang malam hari ini hadir bersama kita di tempat ini dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalau pada malam hari ini kita kumpul bersama mereka di pondok pesantren ini, kelak kita dikumpulkan kembali oleh Allah di dalam surganya bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada aparatur pemerintah juga tidak lupa kita ucapkan terima kasihnya, baik sipil, TNI maupun Polri yang telah membantu kelancaran acara ini, membantu ketertiban, membantu keamanan. Mudah-mudahan kerjasama seperti ini akan terus berlanjut untuk li'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, saya tadi sempat berbincang dengan Kiai Haji Salimul Afif. Tadi pagi kebetulan kami bertemu. Beliau bercerita bagaimana pembangunan pondok pesantrennya, bagaimana majelisnya, bagaimana perjuangannya. Alhamdulillah, saya senang dan saya sangat bahagia mendengar apa yang beliau paparkan. Dan salah satunya yang membuat kami bangga, saudara, ternyata pondok pesantren ini sangat ihtimam dengan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yaitu yahtam bikul ihtimam. Nah, sampai-sampai kitab tersebut terus dibaca untuk dikhatamkan. Nanti setelah khatam dibaca lagi dari awal untuk dikhatamkan. Begitulah seterusnya, saudara. Nah, jadi sekali lagi kenapa saya bangga, kenapa saya bersyukur, ini merupakan salah satu identitas kita semua sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, bahkan tadi sore bahkan habis maghrib tadi sempat dibaca juga, yaitu kitab Ihya sebelum dimulainya acara ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembacaan kitab Ihya ini saudara terus mentradisi di tengah masyarakat kita. Nah, kenapa ini saya tekankan terlebih dahulu di awal ceramah ini? Karena di negeri kita mulai ada muncul orang-orang yang kurang ajar kepada Imam Ghazali, saudara. Kurang ajar kepada kitab Ihya, saudara. Saya dapatkan rekamannya di YouTube, saudara. Luar biasa mereka berceramah. Apa mereka bilang? Jangan baca kitab Ihya Ulumuddin, itu 90% itu hadis dhaif palsu semua. Kurang ajar, saudara. Kau baca kitab Ihya yang mana? Apa betul kau sudah baca kitab Ihya Ulumuddin dari awal sampai akhir? Kurang ajar, berani menyebarkan fitnah, saudara. Saudara, berapa ratus ayat-ayat Al-Quran yang dinukilkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya? Berapa ratus, yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Berapa ratus hadis-hadis Nabi yang bernilai hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, saudara. Kalau ada yang berkata, Habib, tapi di sana juga banyak hadis dhaif, betul, tapi hadis dhaif yang yu'mal bihi, hadis dhaif yang diamalkan. Jadi di Indonesia ini ada gerakan, saudara. Apa mereka bilang? Jangan pakai hadis dhaif. Hadis dhaif itu najis, menjijikkan, kotor, sampah, buang saja. Kurang ajar. Awas, hati-hati, saudara. Ini bukan ahlus sunnah yang ngomong begini. Nggak ada ahlus sunnah, saudara, menganggap hadis dhaif itu dibuang begitu saja, saudara. Kalau semua hadis dhaif itu dibuang, berapa ratus ribu hadis Nabi yang akan terabaikan, saudara. Hati-hati. Siapa bilang semua hadis dhaif itu nggak boleh dipakai? Belajar dulu. Makanya kalau ilmu belum nyampe, jangan ceramah. Ini ilmu, saudara, baru sekeranjang. Tahu-tahu mau bicara soal Ihya Ulumuddin, soal hadis. Hati-hati, saudara. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ribuan dalil yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu yang luar biasa. Sampai-sampai saudara Ibnul Jauzi, saudara, membuat semacam ringkasan, saudara, daripada Ihya Ulumuddin, saudara. Beliau buat hanya yang diambil hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, saudara. Adapun hadis-hadis yang beliau ragukan, beliau tidak masukkan, tapi beliau tetap sopan menyampaikannya. Kalaupun di Ihya Ulumuddin ada hadis yang bermasalah, itu bukan dengan sengaja dimasukkan oleh Imam Ghazali, karena memang begitulah pengetahuan Imam Ghazali yang didapat dari guru-gurunya. Ibnul Jauzi, saudara, tawadu, nggak berani kurang ajar kepada Imam Ghazali, saudara. Tahu-tahu yang sekarang baru belajar ilmu hadis selembar dua lembar, saudara. Saya mau kasih tahu Pak Bu ya, belajar ilmu hadis itu, saudara, tidak serta-merta kita bisa jadi seorang mufti untuk berfatwa. Nggak bisa. Orang ulama-ulama hadis hanya menentukan ini hadis sahih atau tidak, itu aja. Nah, soal hadis itu bisa dipakai buat dalil atau tidak, itu urusan fuqaha, saudara. Kadang-kadang ada hadis sahih tapi nggak dipakai sama ulama, saudara. Nggak dipakai oleh ulama, mazhab yang manapun nggak pakai, saudara. Seperti apa? Seperti kalau orang nikah maharnya baca Quran, saudara. Hadisnya sahih tapi nggak ada mazhab yang pakai, saudara. Nggak ada ulama yang pakai, saudara. Kalau maharnya mushaf Quran boleh, mazhabnya ta'limul Quran boleh, ulama mengiyakan itu semua. Tapi kalau maharnya dia cuma baca Al-Ikhlas saja sekali, enggak. Ulama menolak, saudara. Padahal hadisnya ada, boleh, nggak dipakai sama ulama. Kenapa? Ada kaidah-kaidah yang mereka letakkan, saudara. Enggak sembarangan untuk memakai satu hadis sahih. Bahkan yang menarik, ada hadis dhaif tapi ulama semua sepakat pakai, ambil, bahkan jadi kaidah. Hadis apa gerangan? La darar wa la dirar. Hadis dhaif, saudara. Tapi
tapi gak dikaidah. Semua mazhab pakai, semua ulama pakai. Kenapa? Karena walaupun itu hadis dhaif, saudara, tapi isinya benar, sesuai dengan kaidah. Ada aslon, saudara, yang bisa menjamin kebenaran isinya. Dipakai, sanadnya lemah, ya, tapi isinya diambil oleh semua ulama. Nah, ilmu yang begini fuqaha yang ngerti, saudara. Jadi jangan sembarangan merendahkan Imam Ghazali, saudara. Jangan, apalagi merendahkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Satu lagi saya tambahkan. Ada orang sekarang mengatakan ini hadis sahih, berarti ini madhab Syafi'i. Yang itu hadis sahih, berarti itu madhab Syafi'i. Setiap yang dinyatakan sahih langsung dimasukkan jadi madhab Syafi'i. Enaknya, saudara. Tunggu dulu, alasan mereka apa? Karena Imam Syafi'i berkata, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Jika sahih suatu hadis, maka itu adalah madhabku. Jadi gara-gara Imam Syafi'i bicara seperti itu, langsung saja, saudara, orang-orang yang sok pintar hadis mengatakan ini hadis sahih, maka ini mazhab Syafi'i. Ada hadis sahih kunut subuh itu tidak ada, maka mazhab Syafi'i nggak perlu pakai kunut subuh, saudara. Apa? Tunggu dulu. Ada hadis sahih, saudara, bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudhu, berarti itu hadis madhab Syafi'i. Yang madhab Syafi'i kalau punya wudhu menyentuh istri tidak batal. Kok enaknya ngeroba-roba madhab orang, saudara? Masya Allah. Saya mau tanya nih malam ini, jawab jangan, jawab jangan. Kapan? Tahun depan deh, udah malam, Kiai. Jawab sekarang, mesti sekarang. Nah, makanya perhatian nih, jangan ngobrol nih, serius, ini ilmu nih. Mau tahu gak? Betul? Yuk kita lihat, saudara. Ya, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam muqaddimah kitab Al-Majmu' fi Sharhil Muhadzab, saudara, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan ucapan Imam Syafi'i, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Jika suatu hadis itu sudah sahih, maka itu adalah mazhabku. Yang pertama, yang boleh berpegang kepada kalam Syafi'i ini hanya boleh seorang mujtahid yang bisa menilai suatu hadis dan bisa istimbalul ahkam dari suatu hadis. Orang awam nggak boleh kalam Syafi'i tadi dijadikan sebagai alasan, saudara. Jadi kalau masih awam, jangan sok pinter, saudara, untuk saudara menerjemahkan dari apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ini yang penting, Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu memberikan kita jalan. Kalau ada satu hadis sahih, jangan dulu diambil buat mazhab Syafi'i. Tunggu dulu, periksa dulu, itu hadis pernah sampai gak ke Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pernah baca gak itu hadis? Kalau Imam Syafi'i pernah sampai baca itu hadis, kenapa Imam Syafi'i nggak pakai? Apa alasan Imam Syafi'i nggak pakai? Ada apa? Apa ada dalil yang lebih kuat atau bagaimana? Jadi jangan sahih langsung ditarik ke mazhab Syafi'i dulu, saudara. Kalau ada dalil yang lebih kuat, kalau ada alasan yang lebih kuat, pantas saja itu hadis tidak dipakai oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Mau contohnya? Mau contohnya? Betul. Mari kita lihat, saudara. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih, saudara, bukan hadis dhaif, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, saudara, bahwa suatu kali Nabi pernah sholat malam. Sayyidatuna Aisyah menceritakan beliau saat itu sedang tidur, kakinya dilonjorkan, ada di arah kiblat Nabi, saudara. Setiap Nabi mau sujud, Nabi colek tuh kaki supaya digeser. Namanya orang tidur, saudara. Nah, kalau dicolek, ditarik oleh Sayyidatuna Aisyah, saudara. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim.
hadis sahih Habib sahih, siapa yang meragukan saudara? Nah di sini saudara ada orang seenaknya mengartikan ini hadis sahih. Nabi lagi sholat nyentuh kaki Siti Aisyah nggak batal wudunya. Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh istri batal wudu? Ini hadis sahih. Hei umat mazhab Syafi'i, ikuti hadis ini, nggak batal kalau terkena istri kita punya wudu. Tunggu dulu, jangan main putusin itu mazhab Syafi'i. Lanjut, masih ada satu hadis lagi dalam Sahih Muslim, tambahan lagi satu. Siti Aisyah juga yang cerita. Kata Siti Aisyah, suatu malam faqadtu Rasulullah, aku kehilangan Nabi dari atas ranjang, dari atas tempat tidur. Kamar gelap, raba-raba, kok nggak ada Nabi, kemana? Nah beliau merayap di dalam kamar yang gelap, tahu-tahu beliau sentuh tumit Nabi saudara. Begitu menyentuh kaki Nabi, sedang apa Nabi? Ternyata Nabi lagi sujud sholat malam saudara. Habis disentuh, beliau dengar apa yang dibaca Nabi. Nabi lagi sholat, beliau lepaskan, Siti Aisyah kembali melanjutkan tidurnya. Wah ini dijadiin dalil lagi tuh, Nabi lagi sholat disentuh kaki sama istrinya nggak batal wudunya. Kenapa mazhab Syafi'i bisa batal itu wudu? Seolah-olah mazhab Syafi'i nggak ngikutin hadis sahih. Betul ya, pandangannya kan begitu saudara. Dia mau tipu umat saudara. Ini hadis sahih, yang ini Bukhari Muslim, yang ini Sahih Muslim. Nabi saudara menyentuh kaki Siti Aisyah lagi sholat. Siti Aisyah menyentuh daripada telapak kaki Nabi lagi sholat. Nabi tetap sholat, tidak membatalkan sholatnya. Berarti menyentuh atau disentuh istri saat kita punya wudhu tidak batal, karena ini hadis sahih. Berarti ini adalah mazhab Syafi'i. Luar biasa ngambil kesimpulannya kayak orang pinter. Jawab jangan, jawab jangan. Atau saya kasih PR saja. PR ini kan banyak santri nih. Masya Allah, mau tahu jawabnya? Saudara, Imam Syafi'i tahu itu hadis. Siapa bilang Imam Syafi'i tidak tahu? Imam Syafi'i baca itu hadis sampai kepada beliau, dan ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i juga tahu itu hadis. Lah kalau tahu kenapa ditolak? Bukan ditolak saudara, ada terminologi, ada sistem sudahlah di dalam istimbatul ahkam. Mari kita lihat, Imam Syafi'i berpegang teguh kepada ayat wudu saudara. Di dalam ayat wudu saudara, yang Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, dan seterusnya saudara. Nah itu di tengah ayatnya Allah menyebutkan di antara yang membatalkan wudu itu aula mastumun nisa, kalau engkau itu menyentuh perempuan. Nah Imam Syafi'i memakai makna hakiki. Lamsun itu makna hakikinya kulit ketemu dengan kulit. Imam Syafi'i nggak pakai makna majazi. Kalau makna majazinya menyentuh itu bisa diartikan jima, hubungan antara suami istri. Itu yang dipakai mazhab Abu Hanifah saudara. Imam Abu Hanifah mengartikannya majazi, menyentuh di situ hubungan intim. Kalau nyentuh biasa nggak batal, kalau hubungan intim baru batal. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Nah dalam mazhab Syafi'i ada kaidah, kalau suatu lafaz masih bisa diartikan secara hakiki, nggak boleh dibawa ke majazi saudara, kecuali kalau makna hakikinya nggak bisa. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullah kalau diartikan hakiki, ini tangan saudara. Makanya Wahabi bilang Allah punya tangan, tapi Ahlus Sunnah mengatakan nggak bisa. Kalau dibawa makna hakiki, maka nanti kita melakukan tasbih dan tajsim. Saudara, apa itu tasbih dan tajsim saudara? Tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk saudara. Tajsim saudara menggambarkan Allah dalam bentuk. Itu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah haram.
nggak boleh. Makanya yaudallah fauqa aidihim, ahlus sunnah mengartikan dengan majazi, kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Boleh pakai majazi, bahkan wajib kita pakai majazi kalau arti hakiki bisa merusak akidah kita. Itulah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Begitu juga tadi, kalau nggak bisa pakai hakiki silakan pakai majazi. Nah masih bisa, ini masih bisa. Lamastumun nisa arti hakikinya menyentuh, ya menyentuh kulit ketemu kulit. Ini namanya menurut Imam Syafi'i, ini artinya sorihul Quran. Ayat Qurannya sorih, jelas. Ayat Qurannya jelas, menyentuh perempuan batal wudu, menyentuh jelas. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Saudara, dua hadis tadi nggak jelas. Itu hadis sahih, tapi situasinya nggak jelas. Kok nggak jelas? Mas lihat. Di hadis yang pertama disebutkan Nabi nyolek kaki Siti Aisyah, nggak diceritain dalam hadis Siti Aisyah pakai selimut apa enggak. Dalam hadis nggak diceritain, nggak ada. Kalau nggak diceritain berarti muhtamal, saudara. Mungkin pakai selimut, mungkin enggak. Istimbal hukum jangan pakai mungkin, nggak ada kata mungkin. Yang namanya orang tidur kebanyakan pakai apa? Selimut. Periksa dulu dong, nggak ada keterangan. Karena tidak ada keterangan, ya itu hadis sahih, kami percaya itu hadis sahih, tapi isinya nggak jelas. Pakai selimut apa nggak pakai selimut? Sedangkan ayat Al-Qur'annya jelas, saudara. Aulamastumun nisa, kau sentuh perempuan. Jadi Imam Syafi'i nggak mau dong, masa yang jelas dikalahin sama yang nggak jelas? Masa sorihul Quran dikalahkan dengan khabarul ahad yang masih perlu penjelasan, saudara? Kira-kira jelas tidak? Lalu bagaimana hadis yang kedua? Kan Siti Aisyah pegang kaki Nabi, periksa dulu. Dulu Nabi sering pakai khuf, saudara. Kalau Nabi musafir pakai khufnya 3 hari 3 malam. Kalau Nabi nggak musafir, apalagi di musim dingin, Nabi pakai khuf sehari semalam, saudara. Apa itu khuf? Sepatu kulit yang nggak tembus air, saudara, yang menutup seluruh lapisan jari kita dari ujung jari sampai menutup telapak kaki, saudara. Yang memang khuf itu bisa dipergunakan untuk berpergian, untuk jalan, saudara. Nah, di hadis itu nggak jelas juga ini kejadian musim panas apa musim dingin. Ini kejadiannya Nabi pakai khuf apa nggak pakai khuf. Kalau Nabi pakai khuf disentuh, yang nggak ada masalah, saudara. Kalau bilang enggak, Nabi nggak pakai khuf, dari mana yang bilang nggak pakai khuf? Mana hadisnya? Siapa yang riwayatkan? Nggak ada. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi tahu kan, jadi bukan Imam Syafi'i nolak hadis sahih, bukan. Hadis sahihnya masih harus dikoreksi. Kalau diartikan hadis sahih tadi terbuka selimutnya, tidak pakai khuf, bertentangan dengan ayat Quran tadi, saudara. Aulamastumun nisa. Imam Syafi'i mempertahankan ini sharihul ayat, pertahankan. Makanya itu ditolak hadis tadi. Makanya tadi saya katakan kadang-kadang hadisnya sahih tapi nggak dipakai jadi dalil karena ada dalil lain yang lebih kuat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Maka enak-enakan ngomong idza sahal hadis fahuwa mazhabi, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau hadis sudah sahih itu pasti jadi mazhab Syafi'i. Tunggu dulu, ente belajar hadis dulu dan belajar juga kaidah usulnya, kaidah fikihnya, pelajari juga pendapat fuqaha. Nggak main enak-enakan semua pendapat yang dianggap hadis sahih semua dijejelin jadi mazhab Syafi'i. Kurang ajar. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah, saya pikir cukup saya berikan contoh itu saja, saudara. Kalau saya mau berikan contoh banyak sekali, saudara, hadis-hadis yang sahih tapi nggak dipakai sama ulama, saudara. Ada ulama, saudara, seperti Abu Hanifah, walaupun hadis sahih, kalau perawinya melakukan bertentangan dengan riwayatnya, nggak dipakai sama Abu Hanifah, saudara. Hadisnya nggak dipakai. Seperti apa? Sayyidatuna Aisyah, saudara, meriwayatkan hadis yang bunyinya, saudara, di mana beliau katakan tidak ada nikah, saudara, la nikah bila wali. Tidak ada nikah tanpa wali.
Ini mazhab Syafi'i pakai, saudara, nggak sah nikah tanpa wali. Tapi di mazhab Abu Hanifah nggak dipakai. Alasannya apa? Karena mazhab Hanafi punya prinsip, kalau perawinya melakukan bertentangan dengan yang diriwayatkan, hadisnya ditolak oleh Abu Hanifah. Dalam soal tadi, Sayyidatuna Aisyah yang meriwayatkan, ternyata Sayyidatuna Aisyah pernah mengawinkan anaknya tanpa kehadiran mengawinkan keponakannya tanpa kehadiran walinya, saudara. Jadi menurut Abu Hanifah, nah ini yang meriwayatkan nggak pakai wali dinikahin, itu keponakannya. Berarti apa? Berarti ini hadis bukan wajib, nggak mutlak, ini mungkin sunnahnya. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah wali itu sunnah, nggak wajib, saudara. Tapi dalam mazhab Syafi'i wali wajib, rukun nikah, nggak boleh kita abaikan. Kira-kira jelas gak? Nah, yang saya mau sampaikan, kalau Abu Hanifah melakukan itu jangan dituduh Abu Hanifah melawan hadis. Bukan, ada kaidah. Kira-kira jelas tidak? Kayak tadi Imam Syafi'i juga punya kaidah, kalau ada hadis sahih tapi berlawanan dengan ayat Quran, hadisnya tidak sahih, maka harus tunduk kepada Quran. Kalau ada hadis yang zahirnya bertentangan dengan ayat Quran, maka harus berusaha untuk dijamak bainal adillah, saudara. Bagaimana caranya? Salah satunya ditakwilkan supaya seiring sejalan, karena nggak mungkin ayat Quran dengan ayat Quran bertentangan, nggak mungkin, saudara. Hadis sahih, saudara, dengan ayat Al-Quran juga bertentangan, nggak mungkin. Pasti ada penjelasan. Apakah penjelasannya nasikh mansukh? Apakah penjelasannya takyidul mutlak? Apakah penjelasannya taksisul am? Apakah penjelasan yang lain? Wajib kita hati-hati, jangan sembarang menilai kalau tidak punya ilmu. Kira-kira jelas tidak? Makanya busro lakum, beruntung semua jamaah yang ada di sini, khususnya santri-santri pondok pesantren Ad-Dahlaniyah, juga seluruh masyarakat yang ada di kota Waringin, saudara, di Bandung ini. Alhamdulillah, di hadapan kita banyak ulama-ulama, kiai-kiai, saudara. Ini pendekar-pendekar dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Alhamdulillah. Kalau anda punya kemuskilan, jangan fatwa sendiri. Kalau anda punya kemuskilan, jangan sembarangan mengikuti pendapat orang yang tidak jelas. Tanya kepada ulama kita, tanya kepada kiai kita, tanya kepada ajangan kita, agar kita mendapatkan jawaban sehingga kita tidak kebingungan. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap belajar ke kiai, siap bertanya ke ajangan, siap tetap ikuti mazhab Syafi'i, siap tetap ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir, sallu ala nabi.